kabarnya anak solih solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, anak solih solihah tetap semangat ya belajar dari rumah. Pagi ini anak-anak diajak ustazah untuk berlari sambil melompat, tapi melompatnya sesuai bunyi tepukan. Kalau seperti ini berapa ya? Nah, ini 1 tepukan, berarti nanti lompatnya 1 kali. Oke, kalau seperti ini berapa? 2, berarti melompatnya 2. Lalu yang seperti ini 3 tepukan, nanti berarti melompatnya 3 tepukan. 3 maju ke depan sesuai dengan bunyi tepuknya. Oke, contohnya seperti ini. Nanti anak-anak lakukan ya di rumah. Nanti mama yang bunyi tepuknya, anak-anak yang melompat dan berlari. Oke, sebelum mengerjakan jangan lupa ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Contohnya seperti ini ya, perhatikan. Dihitung sama ustazah ya. Kita mau berlari. Oke, 1, 2, 3, lari. Karena bunyi tepuknya cuma 1 kali, berarti lompatnya 1 kali. Oke, kalau sudah tidak terdengar bunyi tepuk lagi, berarti kita lari lagi. Nah, seperti itu. Karena bunyi tepuknya 2 kali, berarti lompatnya harus 2 kali. Ya, seperti itu ya anak solih solihah. Tapi ustazah minta tolong jangan hanya 2, lebih ya. Oke anak solih. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar dari rumah. Kita berdoa dulu ya. Ayo disiapkan tangannya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, kususun semuanya. Mari kita berdoa. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca doa kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Membaca surat An-Nas, manusia.
Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq, waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Membaca surat Al-Ikhlas, keesaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca surat Al-Lahab, gejolak api. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran data lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Membaca surat An-Nasr, pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Membaca surat Al-Kafirun, orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma abattum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Membaca surat Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina, wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu
waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Baik anak solih-solihah, belajarnya kita lanjutkan lagi ya. Kemarin hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan sekarang hari Kamis, belajarnya tentang rumahku, tempat tinggalku. Ya. Nah, jadi hari Senin anak-anak sudah dikenalkan apa sih gunanya rumah. Nah, rumah itu untuk berkumpul, berteduh, berlindung dari sinar matahari, dari hujan, dari binatang yang lain, binatang yang buas terutama. Lalu hari Selasa, anak-anak belajar tentang bagian-bagian rumah. Bagian-bagian rumah itu ada dinding, atap, pintu, jendela, dan lantai. Itu bagian-bagian rumah. Lalu belajar juga tentang ruangan yang ada di dalam rumah. Ruang makan, ruang tamu, ruang tidur, ruang keluarga, ruang tamu, ruang kamar mandi. Itu termasuk ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Lalu kemarin hari Rabu, anak-anak belajar tentang alat-alat atau perkakas yang ada di rumah. Misalnya ada meja, kursi, lampu, lalu yang ada di dapur seperti piring, gelas, ya nak ya. Lalu yang ada di kamar, misalnya ada kasur, ada bantal. Nah, sekarang hari Kamis ini Ustazah akan memberitahu cara menjaga rumah. Jadi rumah itu tidak hanya ditinggali, tidak hanya ditempati, tapi juga harus dijaga. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya di rumah anak-anak ada kaca. Kalau kacanya harus dilap, dibersihkan dengan kain, dilap kacanya supaya kacanya tetap kelihatan cerah. Ya, itu kacanya. Lalu lantainya gimana? Lantainya harus disapu. Kalau sudah disapu, biar lantainya kelihatan bersih lagi, dipel, ya nak ya. Lalu anak-anak juga kalau habis makan jajan misalnya, nah jangan lupa bungkus jajannya harus dibuang di tempat sampah. Jadi anak-anak, ayah, mama harus saling menjaga rumah itu biar tetap bersih, tetap rapi, dan tetap indah. Karena rumah yang rapi, yang indah itu adalah rumah yang kesukaannya Allah. Seperti hadisnya Ustazah kan? Ustazah kemarin sudah mengajari anak-anak hadis keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan suka keindahan. Nah, jadi rumahnya harus tetap dijaga biar Allah suka. Ketika Allah masuk ke dalam rumah kita, berarti Allah masuk ke rumah Ustazah. Ya memang Allah itu kelihatan. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat kita. Nah, makanya rumahnya harus tetap dijaga ya, biar malaikat-malaikat itu datang ke rumah kita lalu memberitahu kepada Allah, oh ternyata rumahnya ini loh rapi, oh rumahnya itu kotor. Nah, makanya jangan sampai rumah kita kotor. Kalau rumah kita kotor, selain malaikat tidak mau datang, banyak binatang-binatang di rumah kita. Misalnya apa? Ada tikusnya, ada kecoaknya. Nah, itu berarti kita harus lebih menjaga rumah kita, lebih dibersihkan lagi rumah kita, hilangkan bau-bau yang tidak enak ya, bau-bau yang menyengat. Nah, itu harus segera dihilangkan. Oke anak soleh-solihah. Nah, cara menjaga rumah adalah kacanya dilap, lantainya disapu, lantainya dipel, ya, baju-baju masuk ke dalam lemari. Jangan sampai baju-baju
tergelantung di sembarang tempat. Bajunya tergelantung di ruang tamu. Boleh tidak? Tidak. Nanti rumahnya kurang indah, kurang rapi, ya. Nah, ayo sama-sama kita jaga rumah kita supaya rumah kita tetap indah, tetap rapi. Nah, anak Soli, selain kita harus menjaga rumah kita, nah itu kan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena kita sudah diberikan Allah rezeki berupa punya rumah. Oleh karena itu rumahnya harus dijaga, karena Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Maha sayang. Berarti Allah itu sayang sama kita semua. Makanya Allah memberikan rezeki kepada kita semua berupa rumah. Rumahnya harus dijaga biar kita juga disayang sama Allah. Allah sudah sayang sama kita, berarti kita juga harus sayang sama Allah. Ar-Rahman ya Allah adalah kasih sayang. Allah sayang sama kita semua. Allah sayang sama anak-anak, terutama pada anak-anak yang nurut sama perintahnya Allah. Selain perintahnya Allah nurut, anak-anak juga harus nurut sama perintahnya orang tua. Oke anak solih-solihah, tetap nurut ya sama Allah dan sama orang tua. Oke. Baik anak solih-solihah, belajarnya kita lanjutkan lagi ya. Sebelumnya anak-anak silahkan ambil bukunya kognitif. Buku apa nak? Buku kognitif. Sama ambil pensilnya. Kalau sudah, dibuka halaman 18. 18 itu nak angka 1 dan 8. Ya, halaman 18 ini tentang angka 2. Angka berapa? 2. 1, 2. Ya. Jadi ini 1 ditambah buku 1 berarti ada 2 benda yang dipegang oleh Ustazah. 1 pensil dan 1 buku. Ini ada 2 benda. Tugasnya anak-anak adalah menebak angka 2 dengan sempurna. Lalu yang bawah ini, nah tugasnya anak-anak melingkari setiap kotak dengan 2 benda. Jadi yang dilingkari ada berapa benda? 2 benda. 2 gambar benda yang harus dilingkari anak-anak dalam setiap kotak. Nah, misalnya ini, guntingnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Dilingkari semua? Tidak. Dilingkari berapa? 2. Dilingkari 2. 1, 2. Yang satunya gimana saja? Yang satunya dibiarkan. Ya, yang dilingkari adalah 2 gambar benda di setiap kotak. Oke, sekarang Ustazah kasih contohnya ya. Ustazah akan kasih contoh melingkari 2 gambar benda dalam setiap kotak. Oke. Baik. Ya, ini contohnya dilingkari 2 gambar benda. 1, 2. Nah, lalu dilingkari. Oke. Ini gambar guntingnya dilingkari 1, 2. Nah, sekarang gambar bola coba 1, 2. Atau begini boleh 1, 2. Oke, boleh kayak gini nak. Nah, seperti ini juga boleh. Yang dilingkari adalah 2 gambar benda dalam setiap kotak. Boleh nggak Ustazah ini sama ini begini Ustazah? Oh tidak seperti itu. Gambarnya satu-satu karena ini gambar jam, ini gambar topi, ini gambar botol minum, dan ini gambar vas bunga. Jadi anak-anak melingkarinya setiap kotak ya. Setiap kotak dilingkari 2 gambar benda.
Oke anak solih-solihah, dilanjutkan sampai habis. Tetap semangat belajar dari rumah. Hadis keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan suka keindahan. Alhamdulillah, hari ini kita selesai berkegiatan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan berdoa. Kita siapkan dulu tangannya. Sudah? Oke, pintar. Kita mulai ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, kususun semuanya. Mari kita berdoa. Membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar ruangan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Insyaallah kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.